Pemirsa, penataan kawasan suci Pura Agung Besaki dengan berbagai fasilitas, mulai dari area parkir, penataan pedagang, dan fasilitas lainnya, mendapat apresiasi dan pujian dari Bendesa Adat Besaki dan para pemedek yang tangkil serangkaian karya ide Betara Turun Kabeh di Pura Agung Besaki Sabtu 22 April 2023. Bagaimana tanggapan prajuru serta masyarakat terkait hal tersebut? Mari kita simak liputan khusus karya ide Betara Turun Kabeh hari ini. Om Swastiastu. Serangkaian dengan dilaksanakannya upacara Ide Betara Turun Kabeh, pemerintah Provinsi Bali, Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, menerbitkan aturan SE nomor 3 tahun 2023 terkait tatanan ajar di kawasan Pura Besaki agar para pemuda lebih merasa nyaman, tertib, aman, dan juga kebersihan di kawasan area Agung Pura Besaki tetap terjaga. Seperti apa tanggapan dari para pembedak kawasan Pura Besaki? Kita akan berbincang hari ini di acara liputan khusus bersama saya Putu Aisu Santi, tentunya bersama Jero Bendesa Adat Besaki dan beberapa pembedak di kawasan Pura Agung Besaki hari ini. Angge pamiarsa Bali TV sana mangkin titiang kanton ring kawasan Pura Agung Besaki serangkaian dengan upacara Ide Betara Turun Kabeh dan hari ini saya bersama Jero Bendesa Adat Besaki. Om Swastiastu Jero. Swastiastu. Inggih punapi giatra rahina mangkin. Rahajang Rahayu becek. Inggih. Jero, niki sampai hari ini pemedak kita nampak ramai sekali, tidak henti-hentinya semangat atau antusiasme daripada pemedak mengunjungi kawasan Pura Besaki. Untuk hari ini merupakan hari keberapa Jero? Hari ini bertepatan dengan tanggal 22 April tahun 2023. Penganyarnya itu penganyar Besakih. Hari ini dari 21 hari nyejer, 17 hari. 17 hari, 4 hari lagi Ide Betara Katuran Mesindap tanggal 26 April tahun 2023. Baik, Jero, melihat kawasan Pura Besakih dari baru masuk kita saja kawasan parkirnya sudah tertata dengan rapi, dengan apik, berbeda dengan mungkin sebelumnya. Apa yang Jero bisa tanggapi dari panitia atau dari prajuru sendiri terkait hal ini, Jero? Astungkare di tahun 2023 niki fasilitas kawasan Suci Pura Agung Besakih sudah tertata rapi, apik. Di sisi lain juga tertata rapi itu diatur dengan Pergub 5 tahun 2023. Jelas tentang Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih. Dengan adanya Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih, tentunya fasilitas itu tertata lebih rapi sedemikian rupa. Yang pertama, kami juga selaku Bendesa Prawatake juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Bali yang sangat luar biasa. Fasilitas kawasan suci Pura Agung Besakih di tahun 2023 karya Ide Betara Turun Kabeh yang sangat luar biasa. Walaupun dengan tatanan walaupun ada satu dua sesuai dengan surat edaran nomor 3 tahun 2023, tata titi untuk persembahyangan ke Pura Agung Besakih, baik itu parkir, baik itu dan sanil lain-lainnya sudah diatur dengan surat edaran 3 tahun 2023. Walaupun dengan dengan surat edaran punike mejanten sampun tidak bisa penuh 100%, tetapi juga mengedukasi umat. Eh, Katakanlah 70% dari tahun-tahun yang lalu yang sangat semeraut, katakanlah parkirnya jauh, tempatnya jauh, memargi bukan saja 10 jam, bukan saja bahkan 24 jam baru bisa napak di Pura Agung Besakih niki dan yang tahun-tahun yang lalu. Sekarang kalau ada kemacetan ya tidak ketemu angka paling-paling atau ketemu angka ya jamnya itu 8 jam paling macet. Nah, ini pada saat hari Sabtu Minggu. Hari ini bertepatan hari Sabtu tanggal 22 tahun 2023 ini tentunya titiang selaku Prawatake juga umat sane hadir ke Besakih juga berharap titiang mengedukasi umat ampunang ngerah waktu Sabtu Minggu. Titiang berkali-kali sampun matur, bahkan dengan surat edaran itu mengikuti penganyar kabupaten kota yang ada. Nike jelas nike. Kalau mengikuti Sabtu Minggu dan libur-libur itu, yakin umat itu semakin membludak rauh ke
Pura Agung Besakih puniki. Baik, Jero, napi yang Jero bisa sampaikan kepada umat, kepada pemeda, harapannya tentunya untuk tetap menjaga kesucian kawasan Pura Agung Besakih. Tangkil dados, tetapi kesucian pura harus tetap dijaga. Apa yang mau disampaikan kepada para pemeda? Yang perlu kami sampaikan, Pura Agung Besakih yang diagungkan seluruh umat. Kalau tidak terjaga kebersihan, taksu dan keagungan itu ical. Kalau sudah terjaga kebersihan sesuai dengan surat edaran, bahkan Titiang pun selaku prawartake selalu mengedukasi umat sesuai dengan surat edaran, terutamanya nih sesuai dengan Pergub 97 tahun 2018, sampah plastik itu tidak boleh, apalagi sampah plastik itu harus dibawa kembali pulang. Kalau dibawa kembali pulang, sampunang membuang sampah di margi-margi, di jalan-jalan. Niki kadang-kadang umat niki belum sadar. Umat itu kadang-kadang lewat di sepi, dibuang begitu saja. Itu yang berkaitan dengan sampah plastik. Yang kedua berkaitan dengan selesainya sembahyang yang ada di Ajang Ratu Idodane nike. Nike taler bakte mewali budal. Ampunan dibuang juga di margi. Nike termasuk bakti sane munggah ring ajeng. Wenten canang nike bakte mewali budal. Pina ke Cina buti kita sampun tangkil ring Pura Agung Besakih puniki. Dan nike yang sangat berharap kepada umat Hindu sane rauh ke Besakih puniki mangno betul-betul napi wastane mulat sarire. Sire malih menjaga niki mejantan sampun umat Hindu sareng sami kata. Baik, Jero, sedikit untuk terakhir nih untuk pemirsa Bali TV, apa harapan Jero Bendesa sendiri, terutama khususnya untuk bagaimana pemerintah terbukti sangat memperhatikan sehingga Pura Besakih ini ditata dengan apik. Harapan kedepannya seperti napi sih, Jero? Harapan Titiang ke depannya kalau fasilitas sudah betul-betul kami selaku Bendesa lebih menjaga kesucian itu kadang-kadang kan lebih berat. Ngiring sarang-sarang sami seluruh umat itu menjaga ketertiban kesucian untuk sembahyang ke Pura Agung Besakih puniki. Baik, matur suksemoping banget, Jero. Ya, pemirsa Bali TV, itulah bincang-bincang kita bersama Jero Bendesa Adat Besakih di hari ke-17 upacara Ida Betara Turun Kabeh yang nanti akan mesinap di 26 April 2023. Saking Rike ngelis sering sanggar Surya Pesaksi. Ya, pemirsa Bali TV, kita masih berada di kawasan Pura Agung Besakih di hari ke-17 dari upacara Ida Betara Turun Kabeh, dan pada hari ini saya sudah berada dan bersama salah satu dari sekian banyak pemedak yang berkunjung ke kawasan Pura Agung Besakih. Om Swastiastu, Bapak. Inggih, Bapak dengan siapa dan dari mana? Titiang Nyoman Gede Sudane saking Sading. Niki tiang tangkil kebetulan hari libur, niki tiang tangkil bersama keluarga. Bersama keluarga. Pak Nyoman tangkil ke Pura Besakih bersama keluarga. Bagaimana Bapak Nyoman melihat tatanan anyar dari kawasan Pura Besakih saat ini dibandingkan dengan yang sebelumnya? Saya mungkin tiang lihat sudah banyak sekali perubahan yang dibangun atau yang direncanakan oleh Bapak Gubernur. Jadi Titiang selaku Kramo Bali sangat berterima kasih atas kepemimpinan Pak Wayan Koster. Jadi apa yang sudah dilakukan beliau sama pemerintah Provinsi Bali sangat bermanfaat sekali dengan adanya perubahan di Pura Agung Besakih ini. Jadi dari penataan parkir, pedagang, penataan tempat persembahyangan. Cuman ada beberapa kendala seperti pemedak yang ingin tangkil ke Pedarman itu ada beberapa kemacetan mungkin, tapi tidak sebegitu signifikan sekali, jadi bisa teratasi. Ya, baik Bapak, penataannya kompleks sekali ya Bapak ya. Tadi dari parkir Bapak bilang pedagang juga. Nah, melihat dari Candi Bentar itu kita baru masuk juga sangat diperhatikan sekali, tidak boleh membawa bahan-bahan berdasar dari plastik masuk ke kawasan Pura Agung Besakih. Bagaimana Bapak melihat? Karena sudah ada aturan gubernur yang sudah mengatur terkait dengan penggunaan sampah plastik itu, jadi kita selaku masyarakat Bali sedikit tidaknya harus mentaati aturan yang sudah dibuat oleh Bapak Gubernur. Jadi mari kita mengikuti aturan tersebut, jadi kita mengurangi sampah plastik agar tidak terjadi penumpukan sampah plastik di mana-mana, terutama di kawasan suci Pura Agung Besakih ini. Iya Bapak, harapan Bapak ke depan terutama untuk program-program yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur Bali kita. Saya selaku masyarakat Bali sangat mendukung sekali apapun yang dibuat oleh pemerintah, terutama Bapak Wayan Koster. Jadi itu semua untuk kepentingan masyarakat Bali.
pemirsa, kita kembali bersama salah satu pemedak di kawasan Pura Agung Besaki. Om Swastiastu, Bapak sarang sire dan dari mana? Tiang Bapak Kadek dari Batu Bulan. Bapak saking Batu Bulan. Bapak, bagaimana Bapak melihat tatanan anyar Pura Besaki saat sekarang ini bila dibandingkan dengan yang sebelumnya? Menurut Tiang sudah bagus, tapi untuk masalah pemodal yang ranjing dan keluar Niko yang kurang bagi Tiang. Intinya di sebelah yang Pedarman, kalau bisa ada jalan alternatif lain lah, biar bisa yang masuknya beda, yang keluarnya juga beda. Kayak dengan parkir mobil. Di kawasan parkir lalu lintas sudah sangat bagus menurut Tiang. Pintu masuknya beda dan pintu keluarnya pun sangat beda. Dan Tiang ucapkan terima kasih kepada pemerintah khusus Kabupaten dan Provinsi Bali sudah menata sangat bagus Pulau Besakih ini. Tiang ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik lagi. Baik Bapak, salah satu tantangan juga yang digagas oleh Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster kita menyediakan kendaraan khusus bagi pemeda yang berstatus mungkin balita atau anak-anak, ibu hamil, para difabel seperti itu. Bagaimana Bapak melihat terkait hal ini ke? Hal ini sangat bagus sekali dengan balita juga dengan lansia Niko juga bisa tanpa harus jalan kaki, sudah difasilitasi dengan mobil Kak Bagi, itu sudah sangat berarti dan bermanfaat bagi masyarakat yang sangat Ya pemirsa, saya Putu Susanti masih berada di kawasan Pura Agung Besaki hari ini di acara liputan khusus bersama Bali TV. Dan tentunya kembali kita bersama para pemeda yang juga tampil di kawasan Pura Agung Besaki. Om Swastiastu Bapak Sarang Sami. Ini nampaknya bajunya seragam dari mana nih Pak? Ya, kita dari Rapi Wilayah Gianyar, saat ini sedang melakukan bantuan komunikasi. Oke baik, Bapak bersama tim Bapak dengan Sire niki perwakilan yang berbicara niki. Ya, tiang IKD Eko. Kalau saya Tiang Juliet Sulu 14 Romeo Victor India di organisasi Rapi, Tiang selaku Waket 1 di Rapi Wilayah Gianyar. Baik Bapak, Nangkil sekarang bersama kru dan juga melakukan beberapa kegiatan bakti sosial nih termasuk Bapak. Nge, bagaimana Bapak melihat kawasan Pura Besakih yang anyar saat sekarang ini tatanannya dari baru masuk parkir, masuk ke Candi Bentar, beberapa peraturan-peraturan yang mungkin barangkali saat ini anyar atau baru dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, tanggapan Tiang selaku pribadi dan juga organisasi luar biasa. Perkembangannya dari dulu dari awal itu memang sedikit agak kacau nih Tiang ini ya, karena berjubel sedangkan sekarang sudah mulai ditata. Dari sejak awal kita sudah mulai ditata dengan aturan baru, cuma dengan catatan mungkin perlu lebih banyak lagi sosialisasi kepada masyarakat. Nah, itu yang Tiang kira masih perlu dilakukan karena masih banyak yang bingung dari masuk itu. Kalau tidak ada petugas yang menjelaskan, mungkin masih banyak yang bingung harus masuk wilayah mana, harus masuk dari mana, parkir sebelah mana. Nah, itu yang perlu kiranya sedikit untuk kedepannya mungkin dievaluasi. Dan kemudian untuk ojeknya juga perlu sedikit mungkin ditata, dikoordinasi biar tidak berebutan lah istilahnya ya. Jadi mereka itu dengan tertib untuk mengambil antrean. Nah, seperti itulah kami ini. Kami rasakan selama beberapa hari kayaknya di Pura Besakih. Ya pemirsa Bali TV, masih di hari ke-17 upacara Ido Betara Turun KB di kawasan Pura Agung Besakih. Dan kembali hari ini kita bersama salah satu pemeda di kawasan Pura Agung Besakih. Om Swastiastu Bapak sarang sire dan dari mana? Yang Eka saking Sangsit Buleleng. Eka saking Sangsit, jauh juga ya Pak. Bapak tampil hari ini sarang sire. Keluarga besar. Sarang keluarga besar, libur soalnya juga Ya, Pak G. Pak. Bapak, bagaimana Bapak melihat kondisi Pura Besakih saat ini, terutama untuk tatanan anyar gebrakan dari Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster yang sudah beliau lakukan? Ya, menurut yang sih sangat bagus ya. Apresiasi untuk gubernur kita untuk merevitalisasi untuk kawasan Besakih, dan terutama untuk di parkiran itu sekarang kan lebih mewah, lebih luas, dan untuk pedagangnya juga tertata rapi jadinya. Dan untuk gininya sih memang bagus sih menurut Tiang ya. Baik Bapak, tatanan yang dilakukan saat sekarang ini selain parkir, selain para pedagang juga dilakukan penertiban tidak membawa sampah atau kresek ke area Pura Agung Besakih ya Bapak ya. Selain itu disediakan beberapa kendaraan khusus untuk balita, lansia, difabel. Seperti apa Bapak melihat? Nah, Niko gebraknya yang sangat bagus nih. Apalagi kita tahu pemuda kita kan bervariasi Ya. umurnya. Ada yang sudah nak lingsir, ada yang balita. Kalau dengan adanya kayak gitu,
menjadi lebih mudah ya kita jadinya, lebih praktis jadinya. Kita parkir, ada yang mengantar langsung ke gini. Baik, Bapak secara keseluruhan merasa lebih terbantu nggak dengan tatanan saat ini dibandingkan yang sebelumnya? Kalau secara pribadi sih Tiang sangat terbantu nggih untuk gininya yang Pura Besakih sekarang ini. Beda sama yang kayak dulu yang ya mohon maaf agak sedikit ruwet lah dulu. Sekarang sih sudah mungkin tertata lebih rapi. Dan kalau bisa sih sampah-sampah ini untuk pemedaknya kalau bisa kita rapikan, jaga kawasan Pura Besakih kita biar lebih bersih. Ya, pemirsa Bali TV, demikianlah acara liputan khusus kami dari kawasan Pura Agung Besakih di hari ke-17 upacara Ide Betara Turun KB. Saya Putu Isu Santi bersama kerabat kerja mengucapkan terima kasih banyak dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.